Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insights for your daily life, To the recommendation for your style. And this is Daily Daily Lifestyle. Lifestyle. halo viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Viewers, apa kabarnya? Caca, apa kabarnya hari ini? Baik sekali. Baik sekali ya, ini. walaupun hari ini mungkin atau beberapa hari terakhir itu cuaca tuh agak sedikit mendung atau mungkin hujan ya. Tempat kamu hujan nggak? Iya, hujan terus. Jadi kayak dingin terus, kayak butuh kehangatan gitu Oh, aku. gitu. Caca suka mancing-mancing ya. Emang belum punya pasangan tuh gimana sih? Kok mancing terus deh ya? Jangan ngomong-ngomong dong ke viewers. Caca suka gitu viewers ya. Nah, senang sekali kita berdua kembali bisa menemani viewers nih tentunya untuk share semua informasi menarik dari dunia fashion dan juga lifestyle. Yes, viewers dan Septa, saat ini karya para fashion designer sudah semakin berkembang pesat ya. Nah, salah satunya sudah banyak yang mengangkat kebudayaan dan sejarah dari Indonesia. Wow, ini setuju banget sama Caca. Bener banget viewers. Jadi bukan hanya wastranya aja, namun kini ragam budaya Nusantara kerap menjadi inspirasi. Seperti fashion designer yang satu ini, yang mengangkat sejarah dan juga budaya zaman Indonesia ini pada zaman Belanda dan juga hingga ke Jepang ya. Dan dipadu-padankan dengan teknik embroidery yang cukup cantik. Wow, pasti ciamik banget ya tak karyanya. Nah, Septa dan viewers, aku tuh udah gak sabar banget deh untuk lihat koleksi terbarunya. Caca aja udah gak sabaran, viewers juga udah gak sabaran kan? Langsung aja kita lihat informasinya untuk kamu. Viewers terinspirasi dari sejarah dan budaya Indonesia, modest fashion designer Kerzain Karzai di koleksi Fall Winter 2023 ini kembali mengeluarkan beberapa koleksi terbarunya. Mengangkat tema Il Resto atau yang tersisa, dalam koleksinya kali ini mengangkat motif bunga kawung dan bunga melati. Untuk koleksi terbaru saya, di season Fall Winter ini saya mengangkat tema Il Resto, yaitu bercerita tentang peninggalan Belanda, di mana masa penjajahan Belanda itu banyak membangun tempat-tempat yang memang untuk pemerintahan mereka. Jadi setelah Belanda angkat kaki dari Indonesia, jadilah tempat-tempat ini adalah tempat-tempat yang tersisa istilahnya ya, misalkan bangunan-bangunan tua yang memang harus kita jaga, kita rawat sebagai bentuk benda-benda sejarah seperti itu. Dari itu saya angkat tema Il Resto ini karena saya sangat peduli dengan keindonesiaan, mulai dari bangunannya, motif-motifnya, budaya-budayanya seperti itu. Kalau ini kita bisa dari mana aja yang unlimited ya kalau desainer ini, karena kita harus banyak 1001 ide kita gali ya gitu. Tapi lebih ke ketertarikan saya pada zaman-zaman kolonial itu sangat karena saya berpikir enak banget mungkin ya zaman dulu itu ketika pingin ngerasain itu di zaman Belanda itu kayak apa sih gitu kan gitu. Memadukan motif kawung dan bunga melati dalam bentuk bordiran dan patchwork bergaya edgy dengan warna tegas tentu saja menjadi ciri dari koleksi Fall Winter-nya kali ini. Untuk model-model sendiri memang karena saya konsen di modest ya, jadi memang memadukan ya antara Indonesia maupun dari luar juga untuk menjadi sebuah siluet ya. Tapi untuk motif sendiri memang saya konsen di motif kawung, kemudian bunga melati itu menjadi paduannya seperti itu. Nah, untuk penambahannya bedanya di koleksi yang sebelumnya si Melio dan sedang saya mengangkat Il Resto ini, bunga melati ini saya bikin menjadi aplikasi ya, berupa bunga yang jadi di patchwork ya dalam aplikasi seperti ini. Ya, lebih terlihat, lebih timbul ya ininya motifnya. Jadi lebih jelas aja untuk menjadi identitas dari Il Resto sendiri. Untuk model tangan sendiri saya masih tetap di lengan-lengan hanbok dan balon itu, karena untuk bagi orang yang punya bisep besar itu lebih kelihatan tertutup gitu daripada yang kecil. Justru yang kecil itu makin tertegas, tapi untuk balon itu malah
bisa menutupi itu. Untuk ornamen lain di resto ini ya, hanya di bagian lehernya itu motif paetnya udah saya rubah itu. Jadi nanti setiap koleksi itu akan ada pembedanya itu, dari mulai motifnya juga akan untuk selanjutnya akan beda lagi itu. Saya selalu menggali dari budaya-budaya mana nih nanti yang akan saya gali, tapi tetap motif dasarnya adalah motif kawung dan bunga melati itu. Meskipun itu nanti akan saya ambil dari motif Dayak, ataupun dari Batak, ataupun dari Papua, itu tetap akan saya masukkan motif dari kawung dan melati ini. Karena bagi saya itu semacam motif yang jadi pusaka gitu loh, itu. Sedangkan untuk koleksinya kali ini, Curzon pun menggunakan beberapa bahan yang tentunya nyaman untuk digunakan. Tidak hanya modest fashion saja, untuk koleksi kali ini, abaya, dress, dan tunic juga bisa menjadi pilihan busana modest yang lebih modern dan stylish. Nah, untuk bahan sendiri saya masih menggunakan tetap di bahan organza ya, karena untuk material organza ini memang mudah untuk dibikin bordir ya. Jadi saya masih fokus di organza, dan untuk penambahannya hanya ini berupa plisket ya, plisket di bahan chiffon seperti ini. Nah, ini ada lagi gitu. Oke. Nah, selain untuk bordir, saya juga motif ini saya juga melakukan teknik printing juga ya. Nih, print di atas bahan satin ya. Nah, seperti ini. Hanya ada penambahan, perubahan sedikit-sedikit aja dari koleksi yang sebelumnya. Untuk warna itu saya kali ini fall winter ya, lebih gelap tentunya ya. Warna hitam masih sangat diminati. Meskipun itu di Indonesia masih musim panas, tetap warna hitam itu menjadi favorit karena mungkin dari kesan yang pemakai ini ketika menggunakan warna hitam merasa lebih ramping atau lebih elegan dan lebih up to date. Warna-warnanya itu dikenakan di segala jenis waktu itu masih masuk gitu.